Halo bosku, selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya. Tutorial remer karbu tiger yang benar ya. Karena belakangan ini di tempat saya sangat alhamdulillah lagi rame orderan remer karbu dan khususnya yang lagi memusingkan karbu lemeran yang salah jalur ya, khususnya untuk karbu tiger. Kenapa saya bilang salah jalur? Karena khusus untuk karbu tiger ini dia beda ya dengan karbu-karbu yang lain, khususnya kayak PE, PWK dan sejenisnya. Untuk pembahasan pertama, soalnya kalau mulai dari sisi venturi belakang dan venturi depan ini, moncong depan atau moncong belakang ini dia itu nggak lurus atau nggak simetris itu. Nah, kebanyakan yang sering terjadi yang kasus saya temui saat pelemeran karbu tiger itu terlalu ambisius atau terlalu ambisi ya. Sebenarnya ada batas maksimal atau teori cara ngelemer karbu tiger yang benar itu seperti apa. Intinya tidak sama lah dengan karbu-karbu tipe lain. Soalnya kalau bentuk dari standarnya juga kan dia oval seperti ini. Kalau standarnya kan dia oval seperti ini lah, diameternya kecil. Terus untuk kalau ada yang tanya batas maksimal lemer karbu tiger itu berapa mas? Sebenarnya kalau kebanyakan yang saya lihat cara mengukurnya kan di bagian sini ya. Kalau di bagian paling ujung sini memang benar 35, tapi kalau dihitung bulatnya pakai jangka sorong yang bagian dalam itu, kalau diukur dari samping sini sama samping sini itu dia nggak sampai 35. Kalau yang atas dan ke bawah ini bisa dimaksimalkan ke atas, tapi ya resikonya nanti skepnya bocor. Kalau skepnya bocor nanti stasionernya nggak bisa langsam, atau bahasa Jawanya gasnya sering bandang-bandang ya, atau RPM sering nyangkut. Nah, untuk penjelasan contoh remer karbu tiger yang benar ya semisal seperti ini. Nah, jadi dia nggak terlalu bulat juga nggak terlalu ngoval ya. Ini yang maksimalnya. Ini kebetulan spek yang karbu tiger ini skep masih standar ori bawaan, belum sok-sokan atau diperbesar. Karena ini untuk motor harian lebih mengutamakan stasioner dan langsamnya ya. Lanjut untuk cara lemer yang benar, yang sering saya temui itu di bagian sini, di dalam sini biasanya itu ikut dilemer. Untuk aturan remer karbu yang benar kan sebenarnya di bagian bawah skep, penutup skep ini kalau dilemer yang sering terjadi adalah karbunya bocor. Atau cara mengetahui ya dengan cara waktu ada skep seperti ini dan per terpasang dan bagian setelan gas ini diputar sampai habis ya, sampai menutup rapat. Nah, bagian sini nih ditiup pakai mulut. Kalau bingung ya lihat standarnya seperti apa. Kalau ditiup pakai mulut dia masih rapet atau ngewes sedikit itu masih tergolong aman. Tapi kalau ditiup pakai mulut dia plong atau bocornya ngewesnya itu lumayan, pasti saya jamin stasionernya susah langsam. Terus gasnya waktu motor panas dia gasnya sering naik-naik sendiri atau sering gede-gede sendiri. Semakin motornya mesinnya panas, gasnya juga semakin gede sendiri. Untuk yang bertanya, loh mas itu kok finishingnya seperti itu, kebetulan ini karbu udah dipakai beberapa bulan. Kalau pas waktu baru lemer ya juga gilap.
Nah, untuk ngelemer seperti ini itu tidak bisa memakai bubut yang cekam 3 ya, harus pakai cekam 4. Tapi itu pun nggak sampai selesai. Soalnya kalau tuntutan teman-teman pengguna karbu tiger, nah seperti ini, ada sudutnya tertentu, bukan dari sini cuman diakal, diserong gini, serong gini, enggak. Daerah sini juga dipapas cuman sedikit. Sedangkan kalau pakai mesin bubut itu terlalu resiko, biasanya resiko kebablasan atau bablas biasanya terlalu gede. Nah, yang sering saya temui ya itu tadi, yang daerah bawah ini ikut dilemer, itu sangat fatal nanti. Yang terpenting yang benar itu ya bagian atas ini. Untuk yang di bagian saya potong area sini, sepertinya saya dulu udah pernah jelasin di tutorial yang sebelumnya review karbu tiger itu ya. Jadi ini dipotong sedikit untuk bukaan skep, supaya dia bukaan skep lebih tinggi lagi lah, sampai setinggi itu. Yang penting diukur sampai sini, nggak sampai mentok ke casing atau tutup atas. Yang penting bagian atas pengait di bagian dalam ini nggak sampai mentok ke tutup cover atas ini. Jadi yang sering saya temui atau yang sering saya kerjakan itu nyeting karbu tiger yang susah langsam itu, wis kalau pas karbunya udah hancur ya saya usahakan semaksimal mungkin, kalau masih bisa disetel ya saya setel, kalau nggak bisa ya mau nggak mau ganti karbu. Soalnya udah terlanjur kena bubut di sini, dilas pun nggak mungkin kalau sejenis karburator ya. Jadi ini dulu saya lemer, kalau saya kan lemernya pertama saya sudut derajat dulu, untuk bagian nolnya sini saya nolkan dulu dari belakang sampai ke depan, terus bagian tengah sedikit, terus bagian belakang ini saya nolkan, saya bulatkan sampai ke belakang di derajat. Nah, setelah saya bubut, saya finishing lagi pakai tuner sedikit-sedikit dan saya haluskan pakai amplas. Itu versi cara saya untuk memaksimalkan. Kalau yang untuk request teman-teman yang speknya masih kecil, nggak perlu Venturi yang gede atau performa yang gede, ya cari amannya aja. Intinya kalau seperti ini kan khusus untuk spek-spek tertentu ya. Kalau standar dibuat seperti ini ya nggak terlalu ada fungsinya sih, malah ngowos biasanya atau terlalu berlebih. Kalau mesin sudah up sekian dari standar tiger ya bisa dipakai cara seperti ini daripada beli karbu Toyota. Khususnya untuk yang pakai motor harian, enaknya ya ini harian touring paling enak pakai karbu tiger ini. Soalnya dia satu, kalau pas musim dingin starterannya itu gampang, nggak kayak karbu-karbu lain. Terus kayak musim hujan, dia dihujan-hujanin di ruang terbuka itu nggak gampang kemasukan air. Kalau karbu standar bawaan motor ya itu plus minusnya. Kalau saya untuk khusus motor harian lebih nyarankan ke karbu tiger standar, dilemer seperti ini udah cukup. Karena saya dulu masih rame-rame 1200 dulu juga, yang saya pakai juga karbu-karbu seperti ini. Kalau sekarang udah rame 500 meter ya karbu tiger sekarang udah ditinggalkan ya untuk balap, lebih utama karbu super jumbo sekarang. Sekedar tips buat teman-teman ya, saran kalau mau lemer karbu, intinya yang harus diperhatikan bagian bawah sini ini jangan sampai kena lemer, begitupun bagian depan. Kalau bagian depan ini saya nggak terlalu banyak merubah, nah, cuman bagian atas ini saja saya gedein lagi. Jadi intinya Venturinya digeser ke atas. Kalau dibuat bulat bunder sampai ke depan nggak bisa, nanti efeknya bagian skep sini bocor, karena skepnya ini diameternya kecil ya, cuman 28.
Untuk yang bertanya, Mas mau ngelempar karbu seperti ini, bisa silakan, khusus yang daerah Surabaya Sidoarjo silakan mampir ke bengkel, kalau bisa sama motornya sekalian, biar nanti saya bantu setting sama motornya, tapi dengan catatan wajib sabar ya, karena antrian di bengkel ya lumayan. Kalau lemmer karbu saja, kirim karbu saja, pengerjaan paling cepat 2 hari sesuai antrian ya. Kalau antriannya lagi numpuk ya bisa 3-4 hari molor ya. Untuk yang bertanya, Mas motor saya spek standar, mau enaknya pakai karbu Tiger, lemmer atau standar, itu sesuai kalian masing-masing ya. Ada yang suka pakai Venturi gede atau karbu lemmer atau standar, intinya kembali lagi pada teman-teman masing-masing. Makanya tiap saya review karbu untuk motor apa itu saya nggak pernah ngasih ukuran Pilojet Mainjet, karena di setiap motor itu pasti beda-beda ukuran Pilojet dan Mainjet. Saya nggak bisa ngasih patokan, nanti takutnya saya kasih ukuran segini nanti diaplikasikan di motor teman-teman nanti nggak enak, salah, saya juga nggak enak. Daripada seperti itu mendingan kalian cari sendiri. Untuk bocorannya, khusus karbu Tiger itu di bagian Pilojet itu dia nggak mau dikasih gede, intinya langsamnya itu gampang lah kalau karbu Tiger settingannya itu. Jadi dari ukuran standar 42 itu kalau mesinnya bore up cc gede ya digedein sedikit udah cukup. Kalau Pilojet itu gedein sedikit udah cukup. Kalau keunggulan karbu Tiger ya seperti ini ya, saya lebih mengutamakan yang kecrut masih aktif ya. Sebentar, ini masih ada bensinnya apa enggak ya? Udah habis. Jadi kalau kelebihan pakai karbu Tiger kan ini ya, di bagian yang kuning depan itu dia ada bantuan bensin untuk menyemprot. Makanya kalau di tempat saya itu nggak pernah ngerubah karbu Tiger, saya rubah skep itu, sayang. Karena kalau buat torengan itu ini lumayan cukup membantu untuk dorongan bensin ya, supaya bensin nggak telat. Terus kalau ini masih terpasang juga nggak boros kok istilahnya. Istimewanya karbu Tiger yaitu meskipun dipakai cc gede, Pilojet Mainjetnya juga digedein, borosnya itu nggak keterlaluan, masih wajar lah, masih ramah lingkungan borosnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Oh iya, nanti tadi belum ya, untuk penjelasan apa tujuan karbu di lemmer gede ya, untuk memperbesar ruang atau volume udara yang masuk ya. Kalau bensin kan dari settingan Pilojet Mainjet, untuk memperbesar volume udara atau O2 yang masuk. Tujuannya supaya atasnya lebih ngisi, biar performanya lebih gede. Dari situ udah paham ya. Video saya tutup dulu biar tidak terlalu panjang. Terima kasih.